أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Allah lapangkan hati kita, Allah ringankan langkah-langkah kaki kita, Allah bukakan mata dan telinga kita sehingga kita kemudian bisa berkumpul di sini di masjid yang insyaallah penuh berkah. Dalam rangka pertama kita silaturahmi dalam setiap bulan 2 kali dalam setiap bulan, juga insyaallah dalam majelis kita yaitu kurma kajian umum rutin malam Ahad, sebuah program yang kami dari Remaja Islam Masjid Al-Barkah adakan rutin setiap 2 kali dalam setiap bulan, yaitu dari pekan keempat dan pekan kedua dan pekan keempat kembali. Ya, kurma kajian umum rutin malam Ahad, walaupun nggak ada kurma juga ya di sini, jadi cuma istilahnya aja ya, karena memang di Tanah Abang ini terkenal dengan tukang kurma ya. Ini mantan ya. Ya, kajian umum rutin malam Ahad dan jadi buat teman-teman sekalian nih banyak ABG di sini ada waktunya. ABG, jadi biasanya kalau malam minggu itu kan kita bingung ya mau ngapain, mau kemana gitu kan. Nah, kita di sini Remaja Islam Masyarakat salah satu misinya adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang bingung mau kemana, yang mau bingung mau ngapain malam minggunya, kita kumpul di sini, kita kongko dalam tanda kutip, insya Allah bermajelis di taman surganya Allah, sekurma. Jadi di bulat itu di kalendernya setiap pekan kedua dan pekan keempat datang ke sini, insya Allah akan rutin dengan pemateri dan materi yang insya Allah menarik untuk sama-sama kita kaji bersama. Oke, jemaah sekalian, pada malam hari ini tema kita juga menarik ya, nikmatnya tuh di sini. Biasanya kalau di lagu-lagu kan sakitnya tuh di sini. Gampang tidurnya doang, tahu nikmatnya tuh di sini, di hati maksudnya ya. Karena kenapa? Karena mungkin di sebagian di antara kita ini, saya, Ustadz dan jamaah sekalian memiliki keinginan dan masalah yang sama. Kita sama-sama ingin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Karena tujuan kita hidup itu kan beribadah. Nah, maka dari itu kita pengen banget gimana rasanya tuh nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir, nikmatnya bermajelis seperti ini. Maka namun yang jadi permasalahannya, rasa nikmat itu yang susah kita dapatkan. Nah, maka dari itu masalahnya yang akan insya Allah akan kita kaji, bagaimana sih Islam atau kita nih Allah memberikan informasi kepada kita bagaimana agar ibadah yang Allah perintahkan dan kita kemudian bisa merasakan itu suatu nikmat. Karena banyak di antara kita yang melaksanakan sholat aja masih malas mungkin, juga masih bolong-bolong sholatnya, atau baca Quran pun nggak pernah dibuka gitu ya. Itu karena nggak ada rasa nikmat di hati kita untuk kemudian kita melakukan itu. Maka itu yang kita kaji, bagaimana menumbuhkan rasa nikmat ibadah itu di dalam hati kita. Karena kalau udah nikmat, rasa nikmat di hati, insya Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan lelah pun, dalam keadaan punya uang, dalam keadaan banyak hutang pun, kita akan rasa nikmat beribadah kepada Allah ini. Insya Allah yang akan berpanjang berkali lebarnya Ustaz Faisal Khuldi, alhamdulillah telah berada di samping saya dan di hadapan jemaah sekalian, yang akan menjelaskan bagaimana sih agar ibadah kita terasa manis. Ya, sebenarnya temanya membahas tentang bagaimana merasakan manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi-lagi bukan masalah cinta ya, tapi cinta kepada Allah. Karena memang beberapa
yang lalu gitu, kajian kurma ini membahasnya tema-tema kita angkat cinta tanda kutip ya, kayak dua kajian yang lalu kita membahas antara aku, kau dan dia. Banyak di antara teman-teman di sini menyangka itu kajian tentang cinta kan ya, tetapi kita cinta kepada Allah, benar-benar tumbuhkan tauhid juga, everything is you. Kemudian setelah itu, nah nikmatnya tuh di sini juga biasanya banyak juga yang menganggap kajian ini tentang hal yang sama gitu, tapi kita rubah paradigma itu, kita rubah persepsi itu, kita dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Untuk mempersiapkan waktu, kita langsung saja masuk ke acara inti kita. Diingatkan bahwa sesi kita nggak hanya sesi materi ya, juga nanti ada diskusi tanya jawab sekitar setengah jam. Jadi untuk itu teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan yang mau curhat gitu ya. Karena memang ini biasanya masa kajian ini biasa sehari-hari ya saja. Gimana sih tipsnya agar kita bisa kemudian ibadah, aktivitas ibadah yang kita lakukan sehari-hari bisa terus lancar gitu ya. Insyaallah disiapkan. Jadi nanti setelah materi sampai jam 9:15 insyaallah nanti langsung dilanjutkan dengan tanya jawab sedikit, dan kita jam 10 kurang biasanya sudah selesai agar tidak terlalu malam. Oke, untuk itu kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah pengajian kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Satu majelis di mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hadir dalam majelis zikir, majelis ilmu, kecuali yang mereka yang hadir itu akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di majelis itu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, majelis itu dihujani oleh rahmat. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, majelis itu dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut siapa saja yang hadir di majelis itu di hadapan para malaikatnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana percintaan antara para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali membuat iri orang-orang di luar Islam. Sampai-sampai Abu Sufyan, salah seorang sahabat yang terakhir masuk Islam, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana para sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa hadir di majelis ini dan saya sangat surprise ya. Kreatif sekali dalam mengemas dakwah. Memang dakwah itu butuh kemasan. Karena memang asal kata dakwah itu adalah ad-da'wah ila ta'am, ngajak makan. Semua orang itu pasti senang kalau diajak makan. Ya kan? Orang senang pasti kalau diajak makan. Nah, bagaimana juga orang senang diajak ngaji.
senang diajak hadir ke masjid. Makanya dari sekian saya mengisi pengajian mungkin di Tanah Abang, baru kali ini saya melihat penampilannya luar biasa ya. Tidak harus di luar, tapi di dalam masjid bisa juga kreatif ya. Ada aktif di media sosialnya juga, ini sangat bagus sekali ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan nanti di majelisnya bisa besar ya. Kemarin itu saya ngisi di Pontianak, namanya Majelis Quran, sudah besar, jamaahnya sudah sampai 6.000, bahkan sudah punya televisi masjid ya. Jadi begitu ada pengajian itu ditayangkan juga secara langsung, sehingga seluruh masyarakat di Pontianak bisa melihat. Tidak menutup kemungkinan majelis kurma ini nanti bisa besar, bisa ditayangkan di televisi. Kalau sudah bagus, nanti sponsor juga banyak biasanya. Bahkan sampai ada salah satu hotel, namanya Hotel Astor, itu memberikan gratis penginapan untuk para pembicara yang datang ke Pontianak. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan pengajian ini bisa kita dukung ya, kita support. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kenikmatan yang paling indah kecuali nikmatul iman wal Islam. Nikmatnya beriman dan nikmatnya berislam. Beriman dan berislam memang tidak menjanjikan kita berlimpah secara materi, tetapi beriman dan berislam membuat kita selalu merasa disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Mutawalli Asy'arawi mengatakan, Innallaha yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia tidak cintai. Walakin yu'til akhirah, tetapi Allah memberikan akhirat hanya kepada orang yang dia cintai. Karenanya para ulama mengatakan, seandainya orang-orang di luar Islam itu tahu nikmatnya beriman dan nikmatnya berislam, pastilah mereka akan merebut ya, kenikmatan itu walaupun harus dengan berperang. Ikhwatal iman rahimahumullah, saya pernah dakwah di Korea Selatan. Ada salah seorang Korea yang masuk Islam. Ketika saya tanya, apa alasan saudara masuk Islam? Ternyata alasannya itu tidak sulit alasannya. Dia tidak menjelaskan panjang lebar. Tapi apa alasannya? Alasannya dia mengatakan, saya melihat orang Islam itu bahagia. Saya melihat orang Islam itu tenang. Melihat orang Islam itu ada. Gak punya duit aja masih bisa senyum. Karena Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu ajaib. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Orang Jepang, saya pernah juga dakwah di Jepang. Orang Jepang itu orang yang tingkat stresnya paling tinggi. Kenapa? Tidak beriman, tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, akan adanya Tuhan, sehingga mereka itu di sana itu ada musim bunuh diri. Ya, ada musim bunuh diri. Kapan musim bunuh diri itu? Biasanya kalau musim PHK itu musim bunuh diri. Musim ujian, ketika para mahasiswa melihat hasil ujiannya jelek, itu bisa bunuh diri juga. Karena Jepang masih negara yang tingkat bunuh dirinya tinggi, tingkat stresnya tinggi. Bahkan pernah ada 2 orang suami istri yang membakar dirinya di kereta. Maka beruntunglah kita menjadi orang yang beriman. Orang beriman itu tidak pernah putus harap. Orang beriman itu selalu ada harapan. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Semakin beriman seseorang, harapannya semakin tinggi, optimismenya semakin tinggi. Hanya orang beriman tidak putus asa. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Kita lihat dalam surah Al-Insyirah. Dalam surah Al-Insyirah itu apa? Dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri, tidak. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah ulang 2 kali. Apa maknanya? Maknanya adalah setiap ada satu kesulitan, Allah kasih 2 kemudahan. Karenanya dikatakan lan yaghliba usrun yusrain. 2 kesulitan, 1 kesulitan tidak akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Setiap ada satu kesulitan, Allah titipkan 2 kemudahan. Maka orang yang cerdas adalah ketika ada permasalahan, ya, ketika ada permasalahan, ada satu permasalahan, tapi dia bisa menemukan berbagai macam kemudahan, berbagai macam solusi dari permasalahan tersebut. Tapi orang yang bodoh adalah satu masalah jadi 2 masalah, 2 masalah jadi 3, dan seterusnya. Makanya sering dikatakan semua yang Allah takdirkan itu bagus, hanya kita yang menyikapinya belum bagus, hanya kita menyikapinya belum benar. Ma qaddarallahu illa khairan. Semua yang Allah takdirkan itu bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri mengatakan, tafaqqadu al-halawah fi 3 asya. Carilah manisnya iman dalam 3 hal. Carilah manisnya iman dalam 3 hal. Maka kita bisa merasakan kenikmatan di sini. Sesuai dengan tema kita, nikmatnya tuh di sini. Ketika kita bisa menemukan manisnya iman. Yang pertama apa? Fis shalah, dalam salat. Ketika kita salat, kita merasa nikmat atau tidak? Atau jangan-jangan salat kita hanya gerakan fisik saja, sehingga tidak rileks ketika salat. Padahal Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Arihni bis salat ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Sehingga salat menjadi sarana rileks. Kita udah capek, salat seakan-akan kita menemukan energi kembali ketika salat. Makanya Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat." Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan Allah melalui sabar dan salat. Dalam riwayat lain dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun fazza'a ila salat. Nabi itu jika ditimpa permasalahan dilarikan ke salat. Sehingga salat menjadi solusi. Salat menjadi jalan keluar. Dia menemukan ketenangan di dalam salatnya. Sehingga salat tidak hanya gerakan fisik, tapi gerakan hati. Disitulah seseorang bisa merasakan manisnya iman. Karenanya kalau mencari orang yang salat itu banyak. Para ulama mengatakan al-musalluna katsir, orang yang salat itu banyak. Wa muqimus salati qalil, tetapi orang yang mendirikan salat itu sedikit. Makanya Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Musalli, orang yang cuma salat, tidak muqimis salat. Allah tidak katakan fawailul lil muqimis salat, tidak. Tapi Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang hanya salat. Siapa mereka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai setelah salatnya. Makanya di sini dikatakan an, bukan fi. Apa bedanya?
Kalau Allah katakan fi salatihim, itu banyak. Bahkan kita pun termasuk banyak. Kalau fi salatihim, lagi salat lupa jumlah rakaat. Itu fi salatihim. Lagi salat susah khusyuk. Itu fi salatihim. Sebelum salat nyari kunci, nggak ketemu tuh. Habis salat Allah Akbar, kunci di atas lemari lagi. Makanya salat itu, ya kadang-kadang salat itu melupakan apa yang di dalam, mengingatkan apa yang di luar. Ya kan? Kita lupa berrokaat, tapi yang di luar kita ingat. Makanya suatu hari ada seseorang yang datang kepada Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, saya kehilangan barang. Bisakah kau cari? Bisakah kau menemukan barang saya yang hilang itu? Kata Abu Hanifah, saya nggak punya ilmunya. Tapi coba kau sholat. Tapi sholatnya khusyuk, jangan mikirin barang yang hilang. Insya Allah tuh. Kalau kita sholat kan mikirin barang yang hilang. Di mana ya tadi? Ya, tapi kalau saya pikirin sholatnya fokus. Insya Allah nanti Allah temukan barang. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, maka yang dikecam adalah orang-orang yang lalai setelah sholat. Yang lebih penting itu khusyuk setelah sholat. Kalau lagi sholat mah khusyuk semua. Kalau lagi sholat mah gak ada yang ngerokok. Lagi sholat. Tapi mohon maaf, ada orang yang sholat. Mohon maaf, saya suka risih lihatnya. Ada sebungkus rokok di samping. Lalu dia lagi sholat. Sebungkus rokok ada di samping kakinya. Allah Akbar. Padahal dia baru sholat, habis sholat langsung lepus lagi. Mana sholatnya itu? Mana sholatnya? Padahal sholat apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Mohon maaf, sholat dan merokok itu termasuk kemungkaran. Kenapa? Merusak tubuh kita. Alhamdulillah di sini nggak ada yang merokok. Sekarang nggak ada yang merokok. Di luar mudah-mudahan sama. Ya, Allah katakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu. Sungguhnya Allah sayang kepada kamu. Benar kan? Ya, tulisannya kan rokok membunuh. Benar. Kalau masih merokok, lalu ada tulisannya rokok membunuh. Mohon maaf, sebenarnya ada tulisan kecil. Memang kita nggak baca. Rokok menyebabkan kanker, impotensi dan dalam kecil belum ada, cuma kita nggak baca. Cuman nggak kebaca tuh kecil. Kau terima Allah. Itu kan kemungkaran. Saya suka sedih tuh kalau lihat gitu. Kemudian lagi, sholat juga tidak sanggup mencegah tangan kita dari mengotori lingkungan. Saya 2 kali khatib, 2 kali gagal mengajak jamaah untuk tidak meninggalkan sampah orang. Saya bilang, khatib, saya bilang Idul Fitri kita tidak sukses, Idul Adha kita tidak sukses. Ya, kalau apa? Kalau setelah sholat Id masih ada sampah, sampah masih berserakan. Idul Adha kita gagal. Udah saya bilang gitu, masih ada aja, tetap aja jamaah tinggal itu. Mana sholatnya? Mana sholatnya? Padahal dia baru saja sholat. Bukankah sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar dan membuang sampah? Bukan pada tempat itu adalah kemungkaran. Ikhwatal iman rahimakumullah, marilah berislam kita itu bisa dirasakan manfaatnya pada lingkungan. Dia itu orang Islam. Apa tandanya? Gak buang sampah sembarangan. Islam yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, kemudian juga makanya Umar bin Khattab mengatakan, la tanzuru ila salati ahad. Jangan kamu melihat salat seseorang. Jangan kamu melihat salat seseorang, tapi lihat ketika dia berbicara, dia jujur atau tidak. Ketika dia berjanji, dia menepati janji atau tidak. Ya. Karena ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran perintah salat itu selalu diiringi dengan kata-kata aqimus salat, dirikan salat. Allah jarang banget, ya. Saya kira jarang Allah mengatakan langsung sallu, salatlah kamu, tidak. Tapi Allah mengatakan aqimus salat, dirikan salat. Jangan curi salat kita. Ada nggak orang yang mencuri salat? Rasulullah mengatakan seburuk-buruknya pencuri itu pencuri salat. Para sahabat kebingungan mendengar sabda Nabi, ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri salatnya? Seseorang yang mencuri salatnya adalah itu orang yang la yutimur ruku' was sujud, orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Itulah orang yang mencuri salat. Termasuk orang-orang yang hanya khusyuk di dalam salat tapi lupa di luar salat. Itu orang-orang yang tidak, ya, orang-orang yang tidak khusyuk dalam salat, orang-orang yang mencuri nilai-nilai yang ada di dalam salat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi salat, kita bisa menemukan manisnya iman dalam salat ketika salat menjadi sarana kita beristirahat. Ketika salat menjadi sarana kita menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apalagi juga untuk menemukan manisnya iman, kita juga dianjurkan sholat malam. Sholat malam. Rasulullah mengatakan syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu pada salat, ketika dia melakukan sholat malam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seseorang yang membiasakan dirinya melakukan sholat malam, wajahnya akan terlihat bersinar, jadi tampan, ya bukan yang berubah mukanya jadi kayak artis, kan? Tapi enak dilihat, dia enak dilihat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah turun di setiap sepertiga malam yang terakhir. Allah menyapa hamba, siapa yang berdoa, saya kabulkan doanya. Siapa yang minta ampun, saya ampuni. Siapa yang siapa yang minta, saya beri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada beberapa tips bagaimana supaya kita gampang bangun malam. Yang pertama adalah kata Ibnu Qudamah, Allah yakthiril akal. Jangan dia banyak makan, khususnya makan malam. Dia melapar ke atas, melapar ke atas, Pak Karim lah ya. Berat. Ini sponsor kan? Karena para ulama mengatakan, ya ma'syarul muridi, wahai orang yang ingin bangun malam, la ta'kulu katsira, jangan kamu makan banyak. Fatashrabu katsiran, nanti kamu minum banyak juga. Fatanamu katsiran, nanti kamu tidur banyak juga. Ketika seseorang menjadi abdul butun, menjadi hamba perut, sulit baginya untuk menjadi hamba Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, di akhir-akhir malam mereka beristighfar. Yang kedua, Allah yatruk al-qailulah, jangan dia tinggalkan tidur siang. Tidur siang itu sunnah. Umar bin Khattab mengatakan, tidur sianglah engkau, karena setan itu gak tidur siang.
Bahkan di Vietnam itu pernah di beberapa kantor itu diterapkan tidur siang, karena itu membuat para pekerja itu lebih produktif dalam bekerja, lebih semangat kerja. Kita kenapa sulit bangun malam? Tidur kita udah salah, ya kan? Habis subuh tidur, ya kan? Paling enak tuh tidur habis subuh, ya kan? Habis maghrib tidur itu juga dibenci. Habis isya baru kita sampai tengah malam, ya kan? Dalam sebuah hadis dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u an-nawm qabla al-isya wal hadits ba'da. Nabi itu membenci tidur sebelum salat isya dan ngobrol habis salat isya. Ya, kalau nggak ada keperluan habis salat isya tidur lebih baik. Ustaz Arifin Ilham itu kalau habis isya jam 8 tidur. Supaya apa? Supaya gampang bangun malam. Ikhwatan iman rahimahumullah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alla yut'ib nafsu bin nahar bil a'mal syaq. Jangan diletihkan dirinya di siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, salah satu tanda Allah berpaling dari hambanya adalah ketika dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika hidup kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tanda Allah berpaling dari kita. Karena sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, in lam tushaghil nafsaka bil haqq syaghalaka al-batil. Kalau kau tidak menyibukkan dirimu dengan yang benar, maka yang batil akan menyibukkan. Malam minggu nih anak muda, kalau nggak sibuk ngaji, berarti lagi ngapain? Gitu. Mudah-mudahan positif juga, gitu kan? Ya kan? Kau tadi mana rahimakumullah? Inna syababa wal faragh mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda dan kekosongan adalah rusak. Anak muda banyak waktu kosong sama dengan rusak. Ya kan? Kita bapak-bapak punya anak masih usia-usia muda, usia-usia emas, banyak waktu kosong, rusak. Ke masa muda jangan banyak waktu kosong. Para ulama mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu demi Allah harus diisi dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau tidak, 4 takbir buat dia. Apa maksudnya? Mati aja deh. Ya kan? Fakbir alaihi arba'atul wafat. Kalau orang anak muda nggak ada ilmu, nggak ada takwa, 4 takbir buat dia. Lebih baik dia meninggal. Kenapa? Hidupnya tidak memberikan manfaat. Segan tidak mau. Kau tadi mana rahimahumullah? Kemudian yang terakhir adalah kalau kita mau gampang bangun malam, ayyatajannab al-auzar, jauhi dosa. Ingat Bang Ayub, Bang Ayub. Ayyatajannab al-auzar, jauhi dosa. Dosa itu membuat kita sulit bangun malam. Sufyan Ats-Tsauri pernah tidak bisa bangun malam selama 5 bulan. Qurribtu qiyamal lail 5 ashhur bidzambin adzabtu. Saya nggak bisa bangun malam selama 5 bulan karena satu dosa yang saya lakukan. Apa dosanya? Ketika ada orang yang salah, orang itu menangis, dalam dirinya dia berusaha. Ini orang salat menangis supaya dapat pujian, amin. Karena dia bersuuzon, dia berburuk sangka, dia nggak bisa bangun malam selama 5 bulan.
Makanya jangan tenang-tenang aja kalau kita nggak bisa sholat malam, Pak. Ya, jangan tenang-tenang. Itu hukuman Allah buat kita. Ada seseorang bertanya kepada Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, wahai Hasan al-Basri, saya ini suka bermaksiat, tapi saya tidak melihat satu pun hukuman Allah buat saya. Hasan al-Basri nggak nanya macam-macam. Apa yang ditanya oleh Hasan al-Basri? Bisakah kau sholat malam? Tidak bisa. Itu hukuman Allah buat. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, kalau kau tidak pernah bisa puasa sunnah, puasa Senin Kemis batal melulu. Batal melulu. Ada orang yang nggak pernah bisa puasa sunnah. Ada. Berat buat puasa sunnah, berat buat sholat malam. Apa kata Fudail bin Iyad? Fa'lam annaka mahrum. Ketahuilah, kalau kau tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa sholat malam, ketahuilah engkau sedang diharamkan melakukannya. Kenapa? Karena dosa-dosa yang mengikat. Dosa ikat kita, sehingga berat. Balasan daripada sebuah kebaikan. Tanda kebaikan kita diterima. Apa tanda kebaikan kita diterima? Ketika Allah memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan tanda Allah memberikan hukuman atas kemaksiatan kita. Kita melakukan kemaksiatan yang lain. Makanya kebaikan itu menular. Sebagaimana juga kemaksiatan itu menular. Ikhwatal iman rahimahumullah. Kemudian Hasan al-Basri juga mengatakan, carilah manusia iman dari kata yang pertama fis shalah, yang kedua wa fil dzikr, dalam berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang ketika mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka biasakanlah berzikir di pagi dan sore hari. Ada namanya zikir al-ma'thurat, ya. Al-ma'thurat itu adalah kumpulan zikir Rasulullah yang ditulis oleh Imam Syahid Hasan al-Banna. Kalau kita beli di toko buku paling 2.000 perak dapat. Kalau kita punya handphone, smartphone, tinggal kita cari di Android, kita install sebentar. Itu kita baca pagi dan sore hari. Zikir itu bisa melancarkan rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 4 hal yang melancarkan rezeki. Yang pertama adalah sholat malam. Yang kedua sedekah. Yang ketiga berzikir. Berzikir di pagi dan sore hari. Yang keempat beristighfar. Melancar rezeki kita. Itu 4 hal. Ikhwatal iman rahimahumullah. Orang yang tidak berzikir, ya kata Rasulullah, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati hatinya. Ana ma'abdi madama dzakarani wa taharrakat bi syafaqah. Aku bersama hamba selama mereka mengingat aku dan bibirnya bergerak menyebut namaku. Nah, kemudian yang ketiga kata Hasan al-Basri, wa fi tilawatil Quran, dalam membaca Al-Quran. Temukan manisnya iman dalam membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita kalau baca Quran suka ngantuk. Banyak kata orang kalau susah tidur baca Quran. Iya. Kalau baca selembar udah muak, ya kan? Tapi coba kalau Facebookan, kalau WhatsApp kuat, berjam-jam kuat. Jadi ini bisa jadi setan memang ini, kalau kita nggak bisa menggunakannya dengan baik.
Ikhwatal iman rahimahumullah, kalau baca Quran ngantuk terusin, itu proses Allah sedang membersihkan hati kita. Bacanya sambil diri gak apa-apa. Rasulullah mengatakan, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Dan menghilangkan karatnya itu dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau lagi gak muak tuh lagi bersihin, karat-karat lagi dibersihin, lagi muak-muak. Ya. Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulubuna masyabi'na min qira'atil Quran. Kalau hati kita bersih, karena kita gak pernah kenyang baca Quran, kita gak pernah mau udahan baca Al-Quran. Ikhwatal iman rahimahullah, bahkan para ibu-ibu di Palestina atau para penduduk Palestina, maksud penduduk Gaza itu tidak tidur kecuali setelah membaca 3 juz Al-Quran setiap hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa menambah hafalan-hafalan Al-Quran kita. Tiada hari tanpa mentadaburi Al-Quran. Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang mulutnya enggak ada bacaan Al-Quran kayak rumah rusak. Ya. Kayak rumah rusak. Sehari gak baca Quran, kalau sebulan gak baca Quran, kayak apa rumah? Kayak apa rumah kita? Ikhwatal iman rahimahumullah. Nah, meninggalkan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang nanti akan diadukan oleh Rasulullah di hari kiamat. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, dibuat hiruk pikuk. Banyak hiruk pikuk zaman sekarang, ya, termasuk smartphone ini hiruk pikuk kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, jangan kamu dengarkan Al-Quran, buat hiruk pikuk agar kamu menang. Ketika umat jauh dari Al-Quran, maka dia dekat dengan kehancuran. Maka sesibuk apapun, bacalah Al-Quran. Umar bin Abdul Aziz itu betapa dia sibuk, seorang khalifah, pasti kesibukannya banyak. Tapi ketika dia sibuk, dia pasti akan mengambil Al-Quran dan membaca beberapa lembar. Karena itu merupakan sarana dia untuk mencas hati dia. Namanya saja Al-Quran, bacaan yang sempurna, bukan pajangan yang sempurna, ya kan? Al-Quran bisa menjadi fungsi, bisa berfungsi dengan baik ketika Al-Quran itu dibaca dan diamalkan, bukan hanya menjadi dekorasi. Di ruang tamu ditempel, di kamar ditempel juga. Innal baita alladhi taqra'u fi surat Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran tidak akan dimasuki oleh syaitan. Yang dibaca bukan yang ditempel. Tidak. Ruang tamu ayat kursi, oh, tak bakal masuk oleh syaitan. Tapi orang yang di dalamnya tidak pernah baca, itu dia berhasil berarti syaitan. Dibaca. Karena Abu Hurairah mengatakan, rumah yang dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan terasa lapang. Kenapa? Karena malaikat masuk, setan keluar. Tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan terasa sempit. Kenapa? Karena malaikat keluar, setan yang masuk. Nggak betah kita tinggal di rumah, walaupun rumahnya besar.
tapi agak adem, gak enak di rumah. Banyak orang rumahnya gede tapi gak betah tinggal di rumah. Kenapa? Nah, kalau dalam bahasa Arab rumah itu ada baitun, ada maskan. Apa bedanya? Ya, kalau baitun tempat bermalam, tapi kalau maskan dari kata-kata sakinah, sakana yaskun, sakinah artinya apa? Rumah yang menghadirkan ketenangan. Dalam bahasa Inggris kan juga beda, ada house, ada home. Setiap orang mungkin punya house, punya rumah, tapi belum tentu punya home. Rumah yang menghadirkan kenyamanan, rumah yang menghadirkan ketenangan. Rumah yang menghadirkan ketenangan adalah rumah di mana para penduduknya, para penghuninya tidak lepas dari bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an kasar. Baca Al-Quran, semuanya dia akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Jadikanlah keluarga kita keluarga Al-Quran. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah anak-anak kita para penghafal Al-Quran. Jadikanlah cucu kita para penghafal Al-Quran. Saya yakin dengan menghafal Al-Quran, Indonesia bisa keluar dari segala macam permasalahan. Saya kira hanya saat itulah satu-satunya cara. Kita lihat 50 tahun ke depan. Ya, kita lihat 50 tahun ke depan, kita didik anak kita sekarang untuk menghafal Al-Quran, kita lihat 50 tahun ke depan. Saya yakin Indonesia bisa keluar dari masalah dengan menghafal Al-Quran. Nah, kita bingung mau keluar dari mana. Khotal iman dari rahmatullah, maka yang punya cucu jadi cucunya para penghafal Al-Quran. Yang punya anak, tekadkan anak saya harus hafal Al-Quran. Itu investasi buat kita yang luar biasa. Nanti Allah akan pakaikan jubah kehormatan di hari kiamat bagi orang yang menjadikan anaknya para penghafal Al-Quran, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Betapa mulianya orang yang banyak hafalan Al-Qurannya. Ketika dia wafat saja, ketika dia wafat, yang duluan masuk ke liang lahat itu orang yang hafal Al-Quran. Kenapa? Agar dia merasakan nikmat Al-Quran terlebih dahulu, merasakan nikmat kubur terlebih dahulu. Ketika di surga juga disuruh baca Iqra Al-Quran. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Kalau kita udah ikhlas kagak lancar lagi, mau taruh di mana? Baca, hafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Ada nggak yang mau mengingat? Masalahnya kenapa susah? Ya Allah bilang mudah, kita bilang susah, jadi nggak ketemu. Ya kan? Allah sebenarnya bilang mudah, tapi kita bilangnya susah. Kita lagu barat aja bisa apa? Yang kita kagak ngerti itu bisa apa? Ya. Khawatan iman rahimahullah, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Kenapa Al-Quran disebut dengan bacaan yang sempurna? Tidak ada bacaan yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Bapak baca Quran, ngerti nggak artinya Pak? Ada yang ngerti, ada yang enggak. Tapi kenapa mau baca? Karena bernilai ibadah. 1 huruf 10 kebaikan. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf, 30 kebaikan. Tidak ada kitab yang dibaca oleh seluruh tingkatan usia kecuali Al-Quran. Anak kecil baca Quran cocok, anak muda baca Quran pas, orang tua baca Quran lebih pas lagi. Mau diambil lagi, mau dibaca. Iya kan? Quran. Tapi coba buku lain. Kalau kita udah tua, bacanya Tatang S, Petrop ya. Ya Allah, masih baca Poping Hoa aja udah tua. Gak cocok. Kalau Quran cocok untuk seluruh tingkatan usia. Tidak ada kitab yang dihafal
oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Orang nggak ngerti artinya bisa hafal. Ya. Banyak sekarang kan anak-anak kecil. Ya. Hati-hati loh, sekarang hafalan anak-anak tuh lebih banyak dari kita. Jangan bangga anaknya hafal, tapi orang tuanya enggak. Anak saya sudah hafal juz amma. Bapaknya? Hati-hati. Ya, anak kita tuh hafalannya sekarang lebih banyak dari kita. Maka kita harus berlomba-lomba juga menambah hafalan kita. Tidak ada kitab yang dibaca oleh seseorang, dia bisa bacanya tapi dia nggak bisa menulisnya. Oh, Bapak hafal ya Al-Fatihah ya? Hafal. Bisa kan nulis Al-Fatihah dalam bahasa Arab? Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau yang nggak belajar imla, ya, nggak belajar dikte, lo kan dikte tuh, bisa ada nggak belajar dikte? Ya, nggak bisa. Itu Al-Quran. Dia orang bisa baca tapi nggak bisa nulis. Tidak ada kitab yang diatur cara membacanya secara detail kecuali Al-Quran. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa. Mana kita boleh berhenti, di mana tidak. Tidak ada kitab yang ditulis di mana dia turun kecuali Al-Quran. Al-Quran ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tidak ada kitab, ya, tidak ada kitab yang seimbang antara sinonim dan antonim kecuali Al-Quran. Kata-kata surga dan neraka sama jumlahnya dalam Al-Quran. Kata-kata syaitan dan malaikat sama jumlahnya dalam Al-Quran. Kata-kata bulan ada 12 kali disebut, sama dengan jumlah bulan. Kata-kata hari juga sama, ada 300-an, sama dengan jumlah hari. Khotal iman rahimahullah, itulah Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang tidak membaca Al-Quran berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Satu hari kita gak baca Quran, satu hari kita ninggalin Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kalau beli Quran jangan yang mahal-mahal. Semakin mahal semakin sayang untuk dibaca. Gitu kan? Belinya sampai 1 juta harga Quran, sayang mau dibaca. Anak-anak pegang juga nggak boleh. Jangan, itu mahal Qurannya. Dari emas sih. Mau bacanya juga takut robek. Itu namanya bukan Quran, berarti namanya hiasan. Ya. Quran itu lebih bermanfaat buat yang hidup. Ya. Jangan nunggu meninggal ya dibacain. Ya kan? Baca Quran selagi hidup. Jangan jadikan Quran hanya buat usir setan. Ya bukannya nggak boleh. Ya, baca Qurannya pas kalau kemasukan doang. Bacain deh Quran. Kayaknya Quran cuma buat begituan doang. Buat usir setan, ya kan? Buat orang meninggal, orang nikah, baru baca Quran, selebihnya ditinggal. Padahal banyak sekali yang bisa kita ambil, ya, banyak sekali yang bisa kita gali daripada Al-Quranul Karim. Rasakanlah manisnya iman ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Nah, diteruskan lagi Hasan Al-Basri tadi kan, carilah manisnya iman dalam 3 hal: salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Kalau kau tidak menemukan manisnya iman dalam 3 hal ini, fa'lam, ketahuilah, sesungguhnya hatimu telah tertutup. Salat, hatinya gak tenang. Baca Quran juga sama, zikir juga sama, hatimu tertutup. Ya. Kalau tertutup masih bisa dibuka. Tapi kalau sudah mati, dikatakan kalau sudah mati berdoalah kepada Allah.
agar Allah memberikan kepadamu hati yang baru. Kita ganti hati sama Allah supaya hatinya hati yang baru. Kata iman rahimahullah, mudah-mudahan kita bisa merasakan manisnya beriman dan manisnya berislam dengan kita mengamalkan nilai-nilai keislaman itu sendiri dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam itu tidak tertutup, keindahan Islam itu tidak tertutup dengan perilaku kita. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu keindahannya tertutup dengan orang Islam itu sendiri. Kata iman rahimahullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Alhamdulillah kita telah dengarkan semangat dan nikmat banget, ada AC 3-nya lah ya, insyaallah sampai dingin nih ya. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab sedikit dari jamaah. Ikhwan mungkin ada, Ikhwan disiapkan ya untuk tulisan? Ada lagi mungkin satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama dari Profi. Yang saya ingin tanyakan, tadi Ustaz menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah begitu indahnya saling cinta mencintai antara sahabat dengan Rasulullah dan sahabat dengan sahabat lainnya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya kita akan bersaudara dengan saudara yang lain untuk mencintai, kasih sayang, menyayangi, yang penting saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Hanya Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang jika 3 hal itu berada dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau cinta seseorang karena Allah. Jangan karena duitnya, jangan karena jabatannya. Cintai karena Allah. Ya. Makanya orang Arab mengatakan in qalla mali fala khillat yusahib. Kalau duit saya lagi dikit, gak ada yang mau temenin saya. Wa in zada mali, kalau duit saya lagi banyak, fa kullun nasi khullani, semua orang aku saudara. Ya kan? Yang baru ketemu pun bilang saudara. Ya kan? Makanya Ali bin Abi Thalib ditanya, "Wahai Ali, berapa jumlah sahabat?" Kata Ali, nanti saya akan hitung ketika saya terkena musibah. Siapa teman-teman saya? Dikatakan mawaddatus shadiq tazharu waqtati. Kecintaan seorang teman itu akan tampak pada saat sulit. Nah, karenanya tadi cintailah sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau cinta juga jangan berlebihan. Islam itu tidak menyukai yang berlebihan. Khairul umur awsat. Sebaik-baiknya permasalahan yang pertengahan. Rasulullah mengatakan, cintai orang yang kau cintai sekedarnya saja. Boleh jadi orang yang nanti kau cintai akan menjadi orang yang paling kau benci. Dan benci juga biasa aja. Karena boleh jadi orang yang kau benci itu menjadi orang yang paling kau cintai nanti. Nanti jadi malu sendiri. Kemarin keselnya minta ampun, sekarang teman banget. Makanya biasa aja. Itu saya kira menumbuhkannya seperti itu. Jadi mencintai karena Allah, bencinya pun karena Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kesel sama orang, kesel sama perilakunya. Jadi kalau dia udah bertobat, kita nggak tetap kesel. Ya kan? Kalau nggak cocok sama pengurus masjid, misalnya gitu, masjidnya jangan dimusuhin. Siapa yang musuhin masjid? Nggak mau sholat jamaah di masjid karena nggak cocok sama pengurusnya. Gua kesel sama pengurusnya, ya masjidnya dimusuhin juga, nggak mau jamaah. Kalau masjidnya, kalau nggak cocok sama pengurus, masjidnya jangan dimusuhin. Sholat tetap aja di masjid. Kalau cocok nggak cocok, biasa. Nggak ada orang disukai sama semua orang, tuh nggak ada. Pengen nggak disukai sama semua orang? Ya. Rasulullah aja nggak disukai sama semua orang. Ya. Nabi udah akhlaknya luar biasa, ada aja nggak suka, apalagi kita. Ya. Makanya mengharapkan dicintai sama semua orang adalah tujuan yang nggak pernah tercapai. Ya. Orang yang pengen disukai semua orang adalah penjahat. Ya. Pengen disukai orang yang baik, semua yang jahat, jahat. Ya. Karena malah nggak punya prinsip. Kembali tadi pada pertanyaan, berarti cintai karena Allah dan jangan berlebihan. Itu saja. Kita lanjutkan. Ada lagi mungkin dari Ikhwan? Ada? Oke, ada kita ke Akhwat. Ada pertanyaan buat tulisan. Ketika kita memutuskan untuk berhijrah, bagaimana agar kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam untuk selalu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis kita memutuskan untuk hijrah, agar istiqomah terus bisa dekat sama Allah, itu gimana? Ya, istiqomah. Istiqomah itu sesuatu yang sangat berat. Karena ketika turun ayat, ada satu ayat yang membuat Nabi sampai ubanan. Ya. Surat Hud kalau nggak salah. Yang bunyinya adalah fastaqim kama umirta. Saya lupa ayatnya berapa. Beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau perintah, sebagaimana diperintah. Karena ayat itu Nabi ubanan. Mau istiqomah berat. Memulai itu mudah, tapi memeliharanya itu yang sulit. Ayat Allah katakan wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwah. Janganlah engkau menjadi seperti seorang perempuan yang sudah merapihkan benang, lalu benangnya itu dia buraikan lagi. Benang udah rapi-rapi diburaikan lagi. Nah, bagaimana supaya kita istiqamah? Supaya kita istiqamah adalah lakukanlah hal-hal yang kecil tapi terus menerus. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus, walaupun sedikit. Tiap hari sholat duha, walaupun 2 rakaat tapi terus. Kalau udah mantepan dikit tambah 4 rakaat, udah mantepan lagi tambah 3. Jangan baru mulai langsung 8 rakaat. Sebulan gak duha lagi. Baru baca Quran langsung 5 juz. Lebih baik sehari selembar tapi terus konsisten. Lebih baik menghafal 1 ayat tapi berulang-ulang daripada pengen cepet hafal langsung pindah-pindah ayatnya. Gak ada yang kelar tuh hafalannya. Ada satu Quran namanya bagus. Saya menganjurkan kalau ya bagi yang ingin menghafal tuh coba beli namanya Quran Tikrar. Quran mengajak kita untuk menghafal, tapi nggak harus menghafal, dengan banyak mengulang. Di sampingnya itu ada kolomnya. Jadi 1 ayat itu bisa diulangi sampai 40 kali. Setiap kita baca kita contreng. Saya udah amalin itu juga. Alhamdulillah hafalan kita menjadi lebih melekat. Di Senen tuh ada kalau masalah bapak pergi ke Toko Buyung tuh ada. Tapi aku pernah ke Toko Buyung. Nah sering kan, nah di Toko Buyung ada tuh Quran Tikrar. Itu bagus kalau kita baca. Insyaallah hafalan bisa. Nah jadi untuk istiqomah begitu, ya lakukan yang sedikit
tapi terus. Jangan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Jangan kita berlebih-lebihan. Kadang-kadang orang yang berlebih-lebihan itu mudah jatuh, mudah berjatuhan. Orang yang berlebih-lebihan, orang yang ingin sempurna, itu biasanya mudah jatuh. Ya, istiqomah lakukan yang sedikit tapi terus. Itulah yang membekas di hati. Batu itu bisa bolong kalau setiap hari karena air yang setetes. Tapi kalau langsung air satu druk, nggak akan membekas di hati. Saya kira gitu. Iya. Jadi itu ya saya sedikit karena emang biasanya orang yang berhijrah gitu, yang baru berhijrah, baru bertobat itu biasanya semangat untuk ibadahnya tinggi, saat akhirnya kayak bulu-bulunya itu nanti. Iya. Jadi ya itu jadi berkala. Jadi saya di awal-awal Quran baca bisa sebulan hafal 1 juz misalnya, nanti selanjutnya mungkin berapa bulan baru hafal aja. Saya itu yang jadi kuncinya itu ya sedikit-sedikit. Oke, mungkin ada lagi dari Ikhwan, mungkin nama, mungkin malu, mungkin syahadat nih kita. Gak ada. Kalau nggak ada mungkin pertanyaan terakhir dari Anda bisa. Kan tadi di awal mengatakan untuk pasangan manusia iman dicari dengan sholat. Dan saya tadi mengatakan banyak kita sholat cuma sekedar ritual gerakan saja, tapi nggak menghadirkan hati, sehingga tadi lupa di dalam ingat di luar gitu kan. Nah gimana caranya gitu kita ini biar sholat kita ini nggak cuma sekedar takbir, ruku, sujud, salam. Karena banyak mungkin yang kita menganggapan sholat itu ya sebagai pelengkap, kadang sebagai pelengkap ibadah aja gitu. Jadi seakan-akan kalau udah sholat kita suka bilang kan alhamdulillah ada sholat gitu. Dengan kondisi kita lagi capek. Padahal kan tadi Rasulullah aja menjadikan sholat sebagai istirahat. Itu gimana agar sholat kita ini enggak cuma sekedar tuntunan kewajiban lengkap dan juga berdasarkan gerakan badan. Jadikanlah sholat sebagai sarana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu tingkatan iman, ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau kau tidak melihatnya, maka Allah melihat. Jadikanlah salat sebagai, jadi orang yang khusyuk itu siapa sih orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang khusyuk itu bukan hilang ingatan. Makanya sholat itu kita nggak hilang ingatan kita kalau sholat. Makanya khusyuk itu bukan hilang ingatan. Makanya kalau lagi sholat handphone bunyi gitu, kita lupa, kita silent, itu matiin aja. Dan itu nggak batal. Ya kan? Gerakan sedikit itu tidak membatalkan sholat. Batal itu kalau bilang saya lagi sholat, baru batal. Kalau langsung kita matikan, off kan, karena dia mungkin sholat tuh khusyuk hilang ingatan. Kalau handphonenya bunyi biarin aja, harus dimatiin. Makanya Rasulullah itu pernah ketika lagi sholat dia ketok. Rasulullah maju, Rasulullah buka pintu. Tapi yang penting dia tidak merubah arah kiblat. Karena pintunya kebetulan searah dengan kiblat. Kan ada gambar orang sholat sambil gendong anak, boleh kan? Tadi di dalam sholat juga dibolehkan kita membunuh binatang yang berbahaya tanpa harus kita batalkan, selama mungkin tidak terlalu banyak gerakannya. Dia sholat khusyuk itu bukan lagi dia sadar. Nah,
kemudian juga agar salat itu tidak hanya sekedar menjadi rutinitas adalah bahwa yang lebih bahwa ketakwaan kita ketika salat, kekhusyuan kita setelah salat harus kita lanjutkan setelah kita salat. Jangan hanya salat itu cuma sebentar, bagi 5 menit 10 menit. Kalau kita baiknya cuma ketika salat, berarti baiknya cuma 5 sampai 10 menit. Berarti setelah itu nggak baik lagi. Kita di masjid juga cuma sebentar. Berapa lama kita di masjid? Berapa lama kita di pengajian itu? Kalau kita baiknya cuma pas pengajian doang, cuma sebentar berarti. Setelah itu kita balik lagi kan ke asal. Jadi saya kira begitu. Berkaitan dengan khusyuk itu kan di surat Ma'arij itu ya, ada orang-orang yang ketika sifat dasar manusia saja ketika ditimpa musibah di dalam mengeluh, tapi Allah mengecualikan salah satunya adalah kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah itu kan artinya dari berkaitan dengan sholat gitu ya. Nah maksud khusyuk dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Aktualisasi gimana sebenarnya? Illal musalli, ya. Kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang-orang yang salat, yang ya orang manusia itu kan diciptakan keluh kesah, berkeluh kesah. Khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manua. Kalau nggak ada duit ngeluh, pas ada duit pelit. Ya kan? Berkeluh kesah. Jadi orang-orang yang salat dan khusyuk dalam salat, jadi dia faham akan nilai-nilai yang ada dalam salat. Itulah orang-orang yang khusyuk, sehingga dia bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika ada permasalahan, ya Allah sudah katakan ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikan salat dan sabar sebagai jalan untuk mencari solusi. Ya, kalau salat belum bisa menjadi jalan untuk mencari solusi, berarti ada yang salah dengan salat itu. Makanya ada satu buku kan yang ditulis perbaiki salat kita. Kalau hidup kita misalnya banyak ditimpa permasalahan, ya, banyak perbaiki. Syekh Sudais itu ada membuat satu tulisan arba'atu masyakil wa arba'atu hulul, 4 masalah dan 4 solusi. Jadi kalau kamu ditimpa permasalahan, yang pertama yang harus kamu lihat adalah salat. Lihat salat, bagaimana salat. Salatnya on time kan? Salatnya berjamaah kan? Subuhnya di masjid kan? Isanya di masjid, ya, lagi subuh kan berat. Makanya salat subuh, salat yang paling berat bagi orang munafik. Salat subuh dan salat isya. Yang kedua, lihat bagaimana hubunganku dengan orang tua. Kalau hidup banyak dihimpit masalah, lihat hubungan dengan orang tua. Kemudian lihat bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran. Yang keempat itu apa ya? Saya lupa. Jadi ya orang-orang yang melihat. Ini nggak hanya sekedar salat kan, ilal musalli, kecuali orang-orang yang salat. Tapi diteruskan loh, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dia menemukan solusi dalam salat, menemukan jalan keluar dalam salat. Itu lagi ada atau kita kelas di 9:30. Oke, Ustaz mungkin bisa kasih konklusi sedikit Ustaz dari apa yang
disampaikan Ustaz. Poin penting yang harus kita ingat dalam kajian kita pada hari ini. Ya, baik. Tadi ya, mencari manisnya iman, ya, tafak. Pertama, dalam mencari manisnya iman itu dalam 3 hal. Ya. Yang pertama adalah dalam sholat, yang kedua dalam zikir, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan kalau engkau tidak mendapatkannya, berarti hatimu telah tertutup. Ya. Mintalah kepada Allah untuk membukanya di batin. Ya. Tapi kalau hati kita mati, mintalah kepada Allah untuk menggantinya. Ada juga terakhir dari hadis Nabi, ada tiga hal. Jika ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, mencintai seseorang karena Allah. Kita akan merasakan manisnya iman, manisnya ukhuwah. Ketika kita mencintai seseorang bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah dia benci kembali kepada kekufuran. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Dan apalagi satu lagi itu, Allah menjadi sesuatu yang dia cintai dibandingkan yang lain. Insya Allah dengan begitu kita akan merasakan manisnya iman. Ya. Sebelum ditutup nih, saya ada tulis buku ya, judulnya Talking in the Heaven, obrolan dari Taman Surga. Saya tulis bersama Dr. Agus Setiawan. Ya, saya ada bawa 20-an lah ya, bagi para jamaah mungkin yang berminat. Ya. Sebagian dari yang saya ceramahkan tadi ada di sini juga. Ya. Seperti tips bagaimana mudah sholat malam. Ya. Ya. Alhamdulillah buku ini juga mendapatkan testimoni atau endorsement dari Kang Abik ya, penulis buku Ayat-Ayat Cinta. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kurma pada kali ini. Insyaallah apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan pada hari ini, semoga setiap langkah kita menuju tempat ini menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah kita menuju surganya Allah. Insyaallah amin. Sampai ketemu di kurma mendatang Desember ya, minggu kedua. Dan sebagai catatan untuk khusus Desember, di minggu keempat kita off, dan tapi di minggu keduanya kita tetap mengadakan, nanti lanjut lagi di Januari. Jadi jangan lupa di Desember minggu kedua insyaallah datang lagi ke sini ke Masjid Al-Barkah dengan tema dan materi dalam pemateri insyaallah luar biasa. Oke, sekian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن